Ya, salam, selamat malam teman-teman, saudara-saudara, Bapak, Ibu semuanya yang kita kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini, kita persiapkan hati kita untuk menerima pengajaran. Kita belajar bersama-sama dalam Bible Study malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik, bahwa kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami, bahkan selalu baru mengalir di setiap kami semuanya. Oleh sebab itu, malam hari ini kami buka hati kami untuk menerima Roh-Mu, pengajaran, firman, hikmat yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pimpin kami semuanya dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati teman-teman kami juga yang belum sempat masuk dalam kelas ini. Sertai mereka semuanya Tuhan. Pimpin mereka semuanya sehingga mereka merasakan kesetiaan Tuhan seperti kami di tempat ini. Terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya dalam Tuhan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulainya dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau Yesus Tuhan, Allah yang penuh rahmat, Allah yang besar, Allah yang agung dan mulia, Allah yang ajaib. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan, ajaib segala karya-Mu di dalam kami. Sebab itu ku bersyukur padamu. Kami buka hati kami, jamalah setiap kami, penuhi kami ya Yesus, ya Roh Kudus. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan kuasa-Mu. Jamalah setiap roh, jiwa dan tubuh kami, penuhi di dalam hadirat-Mu. Kami buka hati kami untuk karya-Mu Tuhan. Berkaryalah sepenuhnya, berkaryalah Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, glory. Berkaryalah
Tuhan setiap roh jiwa dan pikiran kami ya Tuhan, agar mata hati kami tertuju pada firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu ajarkan bagi kami semuanya. Sehingga kami semakin hari semakin mengenal, semakin hari semakin mengerti urapi hamba-Mu, Pastor David Chiang, yang akan menyampaikan pengajaran buat setiap kami, juga kami yang mendengarkannya. Berikan kami hikmat pengertian. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diizinkan untuk berkumpul bersama. Hari ini hamba akan membagikan sebagian dari, biarlah hamba yang menyampaikan, tetapi Roh Kudus yang mengajar kami semua. Tuhan Yesus, lembutkan hati kami agar kami dapat mengerti firman yang Engkau sampaikan. Dalam nama-Mu hamba berdoa dan kami semua jemaat-Mu berdoa. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah kemerdekaan palsu. Bagian kedua dari pasal 2. Saya akan mulai. Saudara, merupakan fakta yang menakutkan bahwa sekarang banyak orang yang menjadi anggota aliran sesat yang bersemangat pernah menghadiri gereja-gereja yang setidaknya mengaku percaya pada Injil Kristen. Mereka pernah berpartisipasi dalam perjamuan kudus dan melihat kematian Tuhan Yesus yang digambarkan dalam roti dan anggur. Mereka bahkan mendasarkan pengakuan iman mereka kepada Tuhan Yesus dan doa Bapa kami. Namun, saat-saat ini, orang-orang ini memberitahu Anda bahwa mereka merasa bebas sekarang karena mereka telah dibebaskan dari iman Kristen. Pada saat yang sama, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang telah menolak semua keyakinan agama dan kini mengaku menikmati kemerdekaan baru. Dulu saya percaya akan hal itu. Mereka mengakuinya dengan berani. Tetapi saya tidak percaya lagi. Saya punya sesuatu yang lebih baik. Dan saya merasa telah merdeka untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Saudara, kemerdekaan adalah sebuah konsep yang sangat penting di dunia ini. Namun tidak semua orang benar-benar memahami arti kata tersebut. Faktanya, semua orang mulai dari komunis hingga selebriti sepertinya punya definisinya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang benar-benar merdeka dalam arti mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Dalam hal ini, melakukan apapun yang Anda inginkan bukanlah kemerdekaan. Itu adalah jenis perbudakan yang paling buruk. Oh, saya boleh lakukan ini, saya boleh berdosa karena saya sudah menerima karunia. Itu bukan kemerdekaan, itu perbudakan. Kita dulu menjadi hamba dosa. Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib membeli kita agar kita tidak menjadi budak dalam dosa lagi. Karena itu kita harus mengatakan no kepada dosa. Itu barusan merupakan kemerdekaan. Nah, guru-guru palsu menawarkan kemerdekaan kepada orang-orang yang baru bertobat. Dan umpan ini membujuk mereka untuk meninggalkan iman yang benar dan mengikuti mereka. Para guru-guru palsu ini menjanjikan kemerdekaan kepada mereka. Namun janji ini tidak pernah terpenuhi. Para petobat yang tidak stabil hanya mendapati diri mereka berada dalam perbudakan yang mengerikan. Kemerdekaan yang ditawarkan adalah kemerdekaan palsu. Dan Petrus memberikan 3 alasan yang menjelaskan mengapa kemerdekaan yang ditawarkan guru-guru palsu itu adalah palsu. Pertama, karena kemerdekaan ini berdasarkan janji palsu. Ayat 17-18. Yang kedua, karena kemerdekaan ini ditawarkan oleh orang Kristen palsu, ayat 19-20. Dan yang ketiga, kemerdekaan ini melibatkan pengalaman yang palsu, ayat 21-22. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. 2 Petrus 2 ayat 17-22. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, itu adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka
oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saudara, hal pertama adalah ini berdasarkan janji yang palsu. Nah, saudara, iman itu akan baik sebaik objeknya. Seorang penyembah berhala mungkin mempunyai keyakinan besar terhadap berhalanya. Namun, berhala itu tidak dapat melakukan apapun untuknya. Saya punya teman yang menaruh kepercayaannya pada skema investasi tertentu, saudara. Akhirnya dibohongin. Ya, dia percaya sama itu, dia beriman kepada investasi itu, tetapi kehilangan uangnya dan kehilangan hampir segalanya. Imannya kuat, tetapi dasarnya itu lemah, perusahaannya itu lemah. Tetapi saudara, ketika Anda menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus, iman itu akan menghasilkan sesuatu. Karena tidak seperti manusia, tidak seperti dunia, karena Allah selalu menepati janji-janjinya. Tidak ada satu kata pun yang tidak luput dari seluruh janji baiknya. Nah, di sini Petrus menggunakan 3 ilustrasi yang jelas untuk menekankan kekosongan janji-janji orang murtad. Pertama, seperti mata air yang kering. Kata Yunaninya sebenarnya berarti sumur yang tidak dapat menampung air, bukan sumur yang tenang. Ini adalah kata yang digunakan Tuhan Yesus ketika dia melayani wanita Samaria, Yohanes 4 ayat 14, dan yang digunakan Yohanes untuk menggambarkan kepuasan yang dialami orang-orang kudus untuk selama-lamanya. Wahyu 7 ayat 17 dan Wahyu 21 ayat 6. Mata air tanpa air bukan mata air sama sekali. Sumur tetap disebut sumur meskipun airnya habis. Tetapi mata air tidak lagi menjadi mata air jika airnya tidak mengalir. Di dalam diri umat Tuhan terdapat rasa haus akan realitas akan Tuhan. Saint Augustine berkata, "Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam Engkau." Orang-orang berusaha memuaskan rasa haus ini dengan berbagai cara, dan mereka akhirnya hidup dengan makanan pengganti. Hanya Yesus Kristus yang mampu memberikan kedamaian dan kepuasan batin. Dialah air hidup, saudara. Ya, saudara, ini digambarkan kita merasa haus, kita butuh air. Tetapi ketika kita melihat air hidup, yaitu Yesus Kristus, seakan-akan kita meludah di air hidup itu, meludah dan korek bagi kami sumur yang tidak dapat menampung air. Itu adalah pengganti, saudara. Siapapun yang minum, bentuk waktu sekarang, dengan arti terus minum, air ini yang di dalam sumur akan haus lagi, kata Yesus. Tetapi siapapun yang minum satu kali untuk selama-lamanya dari air yang akan aku berikan kepadanya, tidak akan pernah haus lagi. Sungguh kontras. Anda mungkin minum berulang kali dari kolam-kolam yang bocor di dunia dan tidak pernah menemukan kekuasaan. Ya, liburan itu mungkin bisa memuaskan kita. Ya, setelah Anda liburan, ya biasa aja. Anda pikir, liburan yang lebih mahal lagi mungkin akan memuaskan Anda. Dan setelah Anda mengalami liburan itu, Anda biasa aja. Anda tidak puas, Anda harus liburan lebih puas lagi. Anda punya mobil butut saya lah. Mobil butut saya Avanza. Anda pikir kalau saya punya Innova, saya akan puas. Pas Anda lihat punya Innova, Anda pengen Mercedes-Benz. Anda punya Mercedes-Benz, Anda pengen mobil yang lebih bagus lagi. Dan segala sesuatu itu tidak pernah puas. Hanya satu gelas air hidup melalui iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan dipuaskan selama-lamanya. Guru-guru palsu tidak dapat memberi tawaran semacam ini karena mereka tidak mempunyai apapun untuk ditawarkan. Mereka hanya bisa menjanjikan, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan. Itulah artinya sumur yang tidak dapat menampung air.
Yang kedua, guru-guru palsu dapat digambarkan kabut yang dihalaukan taufan. Gambarannya adalah awan kabut atau kabut yang didorong oleh badai di atas danau atau laut. Awan seharusnya memberitahu kemungkinan akan ada turunnya hujan. Namun, awan ini hanya memberitahu bahwa akan ada badai angin. Deskripsi Yudas adalah awan itu tanpa air terbawa badai atau angin. Sekali lagi, ada kebisingan, ada gerakan, dan sesuatu yang harus diperhatikan. Tetapi tidak ada hal itu yang menguntungkan akan terjadi. Petani sedang melihat awan dan mengharapkan hujan turun dan berdoa agar awan itu mengalirkan hujan ke ladang yang kering. Tetapi guru-guru palsu itu tidak mempunyai apa-apa untuk mereka berikan. Mereka kosong. Nah, yang ketiga disebut guru-guru palsu itu akan tersedia di tempat kegelapan. Kata yang diterjemahkan kabut berarti kegelapan, kesuraman. Jadi kegelapan dari kegelapan adalah terjemahan yang akurat. Guru-guru palsu ini berjanji untuk memimpin orang-orang menuju terang. Namun mereka sendiri berakhir di paling gelap dari kegelapan. Lihat Yudas 6 dan 13. Suasana neraka itu tidak seragam, saudara. Dia ada tingkatnya. Beberapa tempat akan lebih gelap dibandingkan tempat lainnya. Betapa tragisnya bahwa orang-orang tidak bersalah, yang tidak stabil, yang tidak mengerti akan disesatkan oleh guru-guru palsu ini dan mungkin berakhir di neraka bersama mereka. Karena guru-guru palsu ini sebenarnya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Bagaimana mereka bisa menarik pengikut? Alasannya terdapat di dalam 2 Petrus 2 ayat 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Dan di tempat lain dikatakan mereka bahkan berani menyangkal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penguasa. Oke? Mereka hampir berani menyangkal Tuhan Yesus. Sedangkan malaikat-malaikat sendiri pun tidak berani untuk menyangkal Tuhan Yesus. Pertama, para guru adalah pendukung doktrin mereka yang fasih. Mereka tahu bagaimana membuat orang terkesan dengan kosakata mereka. Itu kata-kata yang berlebihan dan tidak mengatakan apa-apa sebenarnya, terjemahan literal. Rata-rata orang tidak tahu bagaimana mendengarkan dan menganalisis jenis propaganda yang keluar dari mulut dan mesin cetak guru-guru palsu. Bahkan orang tidak dapat membedakan antara seorang pedagang asongan yang religius dan seorang hamba Yesus Kristus yang tulus. Jangan terkesan dengan khotbah keagamaan. Apolos adalah seorang pembicara agama yang bersemangat dan fasih. Namun dia tidak mengetahui pesan yang tepat untuk diberikan. Baca saudara Kisah Para Rasul 18 ayat 24-28. Paulus berhati-hati untuk tidak membangun iman orang-orang yang bertobat berdasarkan perkataannya atau kebijaksananya. 1 Korintus 2 ayat 1-5. Paulus adalah orang cerdas, namun pelayanannya sederhana dan praktis. Dia berkhotbah untuk mengekspresikan, untuk mengajar, memberitahu, bukan untuk mengesankan. Dia tahu perbedaan antara komunikasi dan manipulasi. Alasan kedua mengapa guru-guru palsu itu begitu sukses karena mereka memanfaatkan selera dasar dari sifat lama manusia. Ini adalah bagian dari umpan. Kita tidak boleh memikirkan keinginan daging hanya dalam kaitannya dengan dosa seksual, karena daging pun memiliki selera lain. Bacalah daftar yang diberikan dalam Galatia 5 ayat 19-21, dan Anda akan melihat berbagai jenis umpan yang tersedia bagi guru-guru palsu untuk memancing perangkap mereka. Misalnya saja saudara, kesombongan. Kesombongan adalah salah satu dosa daging. Dan guru-guru yang murtad suka memanfaatkan ego manusia. Seorang hamba Allah yang sejati akan dengan penuh kasih memberitahukan orang-orang bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang terhilang. Di bawah murka Allah yang kudus. Namun, guru yang murtad akan berusaha menghindari memberitahu orang-orang dalam kesalahan. Jadi mereka pantang dalam khotbah mereka memberitahu bahwa kita itu berdosa. Mereka terlalu banyak kasih karunia sehingga mereka mengesampingkan dosa. Dia akan memberitahu para pendengarnya betapa baiknya mereka, betapa Tuhan mengasihi dan membutuhkan mereka, dan betapa mudahnya untuk masuk ke dalam keluarga Tuhan. Bahkan dia mungkin memberitahu mereka bahwa mereka sudah menjadi anggota keluarga Tuhan dan hanya perlu memulai hidup seperti itu. Guru-guru palsu menghindari pembicaraan tentang pertobatan, tentang dosa, karena orang-orang ini tidak mau bertobat, saudara.
Alasan ketiga mengapa mereka berhasil karena mereka menarik bagi orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang baru saja keluar dari cara-cara lama mereka. Guru-guru palsu tidak mempunyai pekabaran bagi orang-orang berdosa yang putus asa, namun ia mempunyai pekabaran bagi orang-orang yang baru percaya. Saudara, seorang teman saya yang juga seorang misionaris, dia dari Filipina, ya dia kerja di Indonesia sebagai guru TK, ya guru anak saya, pernah mengadakan pertemuan terbuka di dekat suatu universitas. Mahasiswa yang ingin memutuskan untuk menerima Kristus diminta untuk masuk ke dalam sebuah gedung dan ruangan, dan di sana mereka diberi pengajaran, juga diberikan materi lanjutan untuk membantu mereka memulai kehidupan Kristen. Tidak lama setelah seorang yang mengaku guru agama berjalan keluar dan melewati kerumunan orang, seorang penganut aliran sesat bergabung dengannya dan mulai memperkenalkan agamanya sendiri. Wah, bahaya saudara guru-guru ya. Yang dilakukan guru-guru palsu itu hanya mencari orang yang membawa materi lanjutan. Prosedur yang sama sering digunakan dalam kampanye penginjilan besar-besaran. Guru-guru palsu siap menerkam orang-orang percaya baru yang membawa paket keputusan. Inilah sebabnya mengapa penting bagi pemenang jiwa, bagi gembala, bagi guru, bagi pekerja Kristen untuk menanamkan iman pada orang baru yang baru bertobat. Ya, seperti bayi yang baru lahir, orang Kristen baru itu perlu dilindungi, diberi makan, dibina sebelum mereka dilepaskan ke dunia yang berbahaya ini. Satu alasan Petrus menulis surat ini, yaitu 2 Petrus, adalah untuk memperingatkan gereja agar memperhatikan orang-orang Kristen baru. Jadi kita ada jemaat baru, kita harus memperhatikan. Karena saudara, guru-guru palsu sedang berusaha menangkap mereka. Kita tidak dapat menyalahkan orang-orang yang baru percaya karena tidak stabil jika kita tidak mengajari mereka cara berdiri. Karena itu pengajaran sangat penting saudara. Kemerdekaan yang ditawarkan oleh guru-guru palsu adalah kemerdekaan palsu karena didasarkan pada janji-janji palsu. Ada alasan kedua mengapa hal itu salah. Yang kedua adalah karena kemerdekaan ini ditawarkan oleh orang Kristen yang palsu. Saudara, Anda tidak dapat memerdekakan seseorang jika Anda sendiri berada dalam perbudakan. Dan guru-guru palsu ini juga berada dalam perbudakan. Petrus memperjelas bahwa orang-orang ini untuk sementara telah melepaskan diri dari pencemaran manusia dunia. Namun, kemudian mereka kembali lagi ke dalam perbudakan. Mereka mengaku telah diselamatkan, namun belum pernah benar-benar ditebus atau dimerdekakan sama sekali. Bentuk kata kerja dalam 2 Petrus 2 ayat 19 adalah sebagai berikut. Meskipun mereka menjanjikan kemerdekaan kepada mereka, yaitu orang-orang yang baru percaya, mereka sendiri, yaitu guru-guru palsu, adalah hamba-hamba kebinasaan. Mereka mengaku sebagai hamba Tuhan, padahal mereka hanyalah hamba dosa. Menjadi seorang budak saja sudah cukup buruk. Namun ketika dosa adalah tuanmu, kamu berada dalam kondisi terburuk yang bisa dialami seseorang. Saat Anda meninjau apa yang telah ditulis Petrus sejauh ini, Anda dapat melihat jenis-jenis dosa yang memperbudak guru-guru palsu. Salah satu alasannya karena mereka terikat pada uang. Ya, uang sih oke saudara. Kita harus mempercayai Bapa akan memelihara kita. Tetapi kita tidak boleh fokus kepada uang. Ketamakan mereka memaksa mereka menggunakan segala macam teknik penipuan untuk mengeksploitasi orang-orang tidak bersalah. Mereka juga terikat pada nafsu kedagingan. Mereka mengincar wanita lemah yang bisa mereka bujuk. Mengingat apa yang Petrus dan Yudas tulis tentang Sodom dan Gomora, mungkin kita juga harus melindungi juga ya laki-laki yang dapat dimangsa dan anak-anak laki-laki yang lemah. Sekarang banyak sekali ya. Mereka juga diperbudak oleh kesombongan. Mereka memiliki pikiran untuk menjelek-jelekan penguasa, ya, termasuk malaikat dan Tuhan. Mereka mempromosikan diri mereka sendiri dan mencemooh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang mengagumi kesombongan semacam ini, mengikuti orang-orang sombong ini dan mendukung mereka. Menarik untuk membandingkan ketiga pria yang disebutkan Petrus dalam pasal ini, yaitu Nuh, Lot, dan Bileam. Nuh menjaga dirinya benar-benar terpisah dari kemurtatan dunia pada zamannya. Dia dengan berani memberitakan kebenaran Tuhan dan setia dalam perjalanan dan kesaksiannya. Meskipun saudara,
Tuhan tetap menghargainya walaupun tidak ada satu orang pun yang mempercayainya kecuali keluarganya sendiri, yaitu 8 orang dalam Batra yang mengikuti Tuhan. Lot mengetahui kebenaran, ya karena dia adalah keponakan Abraham. Menjaga dirinya tetap suci. Namun dia tidak bisa memisahkan dirinya dari dunia. Akhirnya dia kehilangan keluarganya sebagai akibatnya. Lot membenci kejahatan Sodom, namun ia rela hidup di tengah-tengah kejahatan itu, dan dengan melakukan hal itu, membuat putri-putri dan istrinya terkena pengaruh orang-orang yang tidak beriman. Bileam tidak hanya mengikuti jalan dosa, tetapi dia juga mendorong orang lain untuk berbuat dosa. Dia menceritakan kepada Balak cara merayu Israel dan rencananya hampir berhasil. Nuh menyelamatkan keluarganya. Lot kehilangan keluarganya, namun Bileam kehilangan nyawanya. Karena itu saudara, waspadalah terhadap tipu daya dosa. Dosa selalu menjanjikan kemerdekaan, namun pada akhirnya mendatangkan perbudakan. Dosa menjanjikan kehidupan, namun malah mendatangkan kematian. Dosa mempunyai cara untuk mengikat seseorang secara bertahap sampai orang itu tidak berasa, saudara. Hingga suatu saat tidak ada lagi jalan keluar, terlepas dari campur tangan kemurahan Tuhan. Bahkan perbudakan yang diciptakan oleh dosa adalah sebuah penipuan, karena orang-orang terikat sebenarnya berpikir bahwa mereka merdeka. Jadi paling gampang untuk menipu orang bahwa mereka itu merdeka adalah untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu tidak dalam perbudakan. Ya, terlambat bagi mereka untuk menyadari bahwa mereka adalah tawanan dari gaya hidup dan kebiasaan mereka sendiri. Yesus Kristus datang untuk membawa kemerdekaan. Dalam khotbahnya yang pertama di sinagoga di Nazaret, Tuhan kita mengumandangkan seruan trompet kemerdekaan dan datangnya tahun Yobel. Namun makna kemerdekaan yang Kristus berikan itu, saudara, berbeda dengan makna kemerdekaan yang diberikan oleh guru-guru palsu. Begitu juga dengan metode untuk mencapainya. Jadi saudara, ini harus diingat. Dalam Alkitab, kemerdekaan itu tidak berarti engkau harus bisa melakukan sesukamu. Sikap seperti ini adalah inti dari dosa. Kemerdekaan yang Yesus Kristus tawarkan berarti kita menikmati pemenuhan kehendak Allah. Artinya, mencapai potensi terbesar Anda untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengutip Aristoteles berkata, sifat sebenarnya dari suatu hal adalah hal yang tertinggi yang bisa dicapainya. Jadi kemerdekaan tertinggi terjadi pada saat Anda mencapai pemenuhan dalam hal, apa saudara? Pengenalan akan Kristus lewat firman-Nya untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah kemerdekaan tertinggi. Yesus Kristus memerdekakan kita untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini, dan kemudian menjadi seperti Dia di kehidupan berikutnya. Guru-guru palsu membawa pengikutnya ke dalam perbudakan melalui kebohongan. Namun, Tuhan Yesus memerdekakan kita melalui kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran tentang diri kita sendiri, dunia kita, dan Tuhan kita. Nah, saat kita menghadapi kebenaran ini dengan jujur, kita akan mengalami kuasa Roh Kudus untuk memerdekakan kita. Kita berhenti hidup dalam dosa, kita berhenti hidup dalam dunia khayalan, dan masuk ke dalam realitas dunia kenyataan. Dan melalui kuasa Allah, kita mampu memenuhi kehendak-Nya, bertumbuh dalam kasih karunia, dan bertata dalam hidup oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Mereka yang hidup berdasarkan kebenaran Allah, yaitu firman Tuhan, semakin dapat kemerdekaan. Namun mereka yang hidup dalam kebohongan mengalami semakin banyak perbudakan, hingga akhir zaman lebih buruk bagi mereka daripada permulaannya. 2 Petrus 2 ayat 20. Hal ini mengingatkan kita pada perumpamaan Tuhan Yesus pada Matius 12 ayat 43-45, yang kebenarannya sejajar dengan apa yang ditulis Petrus. Pura-pura bertobat tanpa pertobatan sejati dan kelahiran kembali hanya membawa pada dosa dan penghakiman yang lebih besar.
Pura-pura bertobat membersihkan bagian luarnya saja. Namun yang benar adalah regenerasi yang mengubah bagian dalam. Kecenderungan berdosa tidak hilang ketika seorang melakukan secara pura-pura. Mereka akan kembali kepada dosa. Mereka hanya berhibernasi dan menjadi lebih kuat untuk dosa. Kekudusan bukanlah sekedar menolak hal-hal yang jahat, karena bahkan orang yang belum diselamat pun dapat menerapkan pengendalian diri ini. Kekudusan sejati lebih dari sekedar menaklukkan godaan. Kekudusan sejati adalah menaklukkan keinginan untuk tidak menaati Tuhan. Saudara, saya dulu pernah gemuk, saudara. Nanti saya kasih lihat fotonya, ya. Ketika dokter saya menyuruhku menurunkan berat badan, dia berkata, "Saya akan memberitahumu cara melakukannya. Belajarlah untuk membenci hal-hal yang tidak baik untukmu." Dan nasihatnya berhasil. Saya belajar untuk mengurangi asupan bakmi Medan yang sangat saya sukai, ya, dan belajar untuk menghindari minuman bersoda. Anda tidak dapat mengharapkan apapun selain kemerdekaan palsu dari orang-orang Kristen palsu yang memberikan janji-janji palsu. Namun ada alasan ketiga mengapa kemerdekaan ini palsu, karena ini melibatkan pengalaman yang palsu. Petrus menyebut guru-guru palsu ini sebagai binatang buas, dan kemudian mengakhiri peringatannya dengan menggambarkan mereka seperti babi dan anjing. Namun dia tidak sekedar menunjukkan rasa jijik pribadi terhadap mereka. Sebaliknya, sebenarnya dia sedang mengajarkan pelajaran rohani dasar. Sangatlah penting bagi kita untuk memahami bahwa kata ganti mereka dalam seluruh paragraf ini 17-22 merujuk pada guru-guru palsu dan bukan pada umat-umat mereka. Penting juga bagi kita untuk mengingat bahwa guru-guru ini bukanlah orang-orang yang benar-benar telah dilahirkan kembali. Seperti Yudas, menggambarkan orang-orang yang sama dalam suratnya dan menyatakan dengan jelas bahwa mereka pemecah belah tidak mempunyai roh. Yudas 1 ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Bukan pengakuan akan kerohanian yang menandai orang percaya sejati, melainkan kepemilikan Roh Allah di dalam dirinya. Namun guru-guru palsu ini memang mempunyai pengalaman keagamaan. Mereka dengan berani menyatakan bahwa pengalaman mereka membawa mereka ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka akan mampu menjelaskan jalan kebenaran dan menggunakan firman Tuhan untuk mendukung ajaran mereka. Jika mereka tidak mengalami semacam pertobatan agama, mereka tidak akan pernah bisa bergabung dalam persekutuan majelis lokal. Namun, pengalaman mereka seperti janji-janji mereka tidak benar. Karena Petrus menulis kedua suratnya pada kelompok orang percaya yang sama, kita dapat berasumsi bahwa landasan doktrinal mereka telah disajikan dengan jelas dalam surat pertamanya. Petrus menekankan di sini kelahiran baru. Ia mengingatkan para pembacanya bahwa mereka harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Atau dengan kata lain, lahir dari Allah. Berarti kita mempunyai DNA sesuai dengan Allah. Dalam surat yang pertama, Petrus menggambarkan orang-orang percaya sebagai domba. Tuhan kita menggunakan gambaran yang sama ketika dia mengangkat kembali Petrus ke dalam kerasulan setelah penolakannya. Tidak ada indikasi bahwa guru-guru palsu itu pernah mengalami kelahiran baru. Mereka memiliki pengetahuan tentang keselamatan dan dapat menggunakan bahasa gereja. Namun mereka tidak memiliki pengalaman penyelamatan yang sejati dengan Tuhan. Mereka tidak mempunyai pengalaman bagaimana itu bertarung dengan dosa. Bagaimana mereka itu sehari-hari untuk, seperti yang Pak Gem bilang, bagaimana diproses untuk merendahkan hati. Ya, jika kita benar-benar rendah hati, sebenarnya kita sudah bebas dari dosa, saudara. Ya, itu adalah proses yang benar-benar yang harus mereka alami. Pengalaman untuk menjadi lebih rendah hati, dan lebih rendah hati. Sampai kita rendah hati seperti Yesus. Suatu ketika mereka pernah menerima firman Tuhan, namun kemudian mereka berpaling darinya. Mereka tidak pernah mempercayai Yesus dan menjadi dombanya. Bukannya menjadi domba, mereka malah menjadi babi dan anjing. Dan perlu diingatkan bahwa anjing pada masa itu bukanlah hewan peliharaan yang dimanjakan seperti saat ini. Ya saudara, lucu anjing sekarang. Dulu itu anjing itu semacam binatang yang najis, saudara. Ya, orang-orang Yahudi menyebut bangsa-bangsa lain sebagai anjing-anjing. Karena anjing hanyalah seekor pemakan bangkai yang kotor dan hidup dari sampah. Itu bukan gelar yang menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang.
Orang-orang ini bisa saja menunjukkan suatu pengalaman, tetapi itu adalah pengalaman yang salah. Yang pemalsunya itu sebenarnya setan sendiri. Kita telah melihat bahwa setan mempunyai Injil palsu, Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Diberitakan oleh guru-guru palsu, menghasilkan orang Kristen palsu dan saudara palsu. Nah, di dalam perumpamaan tentang ilalang, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa setan menanam tiruannya, yaitu anak-anak si jahat, dimanapun Allah menanam orang-orang yang benar-benar percaya. Jadi jangan heran ada ilalang, ada gandum, bahkan di satu persekutuan pun. Pengalaman macam apa yang dimiliki guru-guru palsu ini? Untuk menggunakan gambaran Petrus yang jelas, babi itu dimandikan bagian luarnya. Dari luarnya jadi harum tuh babi. Tetapi tetap aja seekor babi. Anjing itu dibersihkan bagian dalamnya, tetapi tetap seekor anjing. Babi tampak lebih baik dan anjing merasa lebih baik, tetapi tidak ada yang berubah. Mereka masing-masing mempunyai sifat lama yang sama, bukan sifat baru. Ini menjelaskan mengapa kedua hewan tersebut kembali ke dalam kehidupan yang lama, karena itu adalah bagian dari sifat mereka. Seekor babi hanya dapat tetap bersih dalam waktu singkat, kemudian kumat saudara, dan kemudian harus menuju lubang lumpur terdekat. Kita tidak mengutuk babi yang bertindak seperti babi karena ia mempunyai sifat babi. Jika kita melihat seekor domba menuju lumpur, maka kita barusan bingung, kita akan khawatir. Ini domba itu kemasukan roh babi kali ya. Nah, ketika saya masih kecil, salah satu tetangga saya itu memiliki seekor anjing kampung hitam lusuh dengan nama imajinatif Blackie. Dia mempunyai kebiasaan memakan apa yang tidak boleh dimakan anjing dan kemudian muntah di suatu tempat lingkungan sekitar, biasanya di trotoar tempat saya tinggal. Dan bukan itu saja. Blackie kemudian kembali ke TKP dan memulainya di tempat yang sama, saudara. Tampaknya anjing telah melakukan hal ini selama berabad-abad karena Salomo pun menyebutnya di dalam Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Tentu saja anjing merasa lebih baik setelah mengosongkan perutnya setelah muntah, tetapi ia tetaplah seekor anjing. Jadi memiliki pengalaman tidak mengubah sifatnya. Sebaliknya hal ini memberikan bukti lebih lanjut mengenai sifat anjingnya karena dia kembali dan seperti anjing menjilat muntahannya sendiri. Ini adalah gambar yang menjijikkan saudara. Namun itulah tanggapan yang ingin Petrus berikan dalam suratnya ini. Dalam pelayanan saya telah bertemu orang-orang yang menceritakan kepada saya tentang pengalaman spiritual mereka. Namun dalam cerita mereka saya tidak membuktikan ada hal yang baru. Seperti halnya babi, ada pula yang dibersihkan bagian luarnya. Seperti anjing, beberapa dari mereka dibersihkan sementara bagian dalamnya dan beberapa merasa lebih baik. Namun mereka sama sekali tidak mengambil bagian dari kodrat ilahi. Mereka berpikir bahwa mereka sudah merdeka dari masalah dan dosa, padahal sebenarnya mereka masih terikat pada sifat lama yang penuh dosa. Menurut 2 Petrus 2:20, guru-guru palsu ini terluput dari polusi dunia. Polusi adalah kekotoran batin di luar. Jadi seakan-akan di luar itu bersih. Namun orang-orang percaya sejati itu tidak terluput di luar saja. Orang-orang percaya sejati itu telah terlepas dari kebinasan yang ada di dalam dunia karena nafsu dan keinginan. 2 Petrus 1 ayat 4. Korupsi jauh lebih dalam daripada kekotoran batin di luar. Korupsi di dalam itu lebih dalam daripada kekotoran batin di luar. Korupsi adalah pembusukan di dalam. Orang beriman itu telah menerima sifat baru, sifat Allah, sifat ilahi, dan mereka mempunyai selera, hasrat, dan keinginan yang baru dan berbeda. Mereka telah diubah dari babi dan anjing menjadi domba. Bayangkan kekecewaan orang berpikir bahwa ia telah dimerdekakan, namun ternyata pada akhirnya kondisinya lebih buruk daripada saat ia mulai. Nah, guru-guru palsu menjanjikan kemerdekaan, namun yang bisa mereka berikan hanyalah perbudakan. Mereka itu dibudaki oleh keinginannya, saudara. Kemerdekaan sejati itu harus datang dari dalam. Metamorfo, perubahan dari dalam. Dan itu hubungannya dengan sifat batin seseorang. Saya menyadari bahwa ada beberapa orang-orang percaya bahwa guru-guru yang murtad ini adalah pernah menjadi orang-orang beriman sejati karena berpaling, saudara, dari pengetahuan akan Kristus, mereka kehilangan keselamatan mereka. Bahkan membaca sekilas 2 Petrus 2 dan Yudas
harus meyakinkan pembaca yang tidak memihak bahwa guru-guru ini tidak pernah memiliki pengalaman keselamatan sejati melalui iman kepada Yesus Kristus. Petrus tidak akan pernah membandingkan mereka dengan babi dan anjing seandainya mereka pernah menjadi anggota kawanan Tuhan yang sejati, yaitu domba. Dan Petrus juga tidak akan menyebut mereka anak-anak yang terkutuk. Jika mereka adalah orang percaya sejati yang tersesat, maka Petrus bertanggung jawab seperti Tuhan Yesus untuk mencarinya, untuk mendorong para pembacanya agar menyelamatkan guru palsu ini. Namun Petrus tidak memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, ia mengutuk guru-guru palsu dengan bahasa yang paling keras yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Sekarang kita telah memahami mengapa kemerdekaan yang ditawarkan oleh guru-guru ini adalah kemerdekaan palsu. Karena kemerdekaan yang hanya mengarah pada perbudakan. Hal ini didasarkan pada janji-janji palsu, kata-kata kosong yang terdengar menggairahkan namun tidak memiliki otoritas ilahi di baliknya. Hal ini ditawarkan oleh orang-orang Kristen palsu yang terlibat dalam pengalaman palsu. Dari awal sampai akhir, kemerdekaan palsu ini adalah produk dari musuh kita, iblis. Sekarang kita dapat mengapresiasi nasihat keras Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Oleh karena itu, saudara-saudara, bertekunlah supaya panggilanmu dan pilihanmu menjadi pasti. Dengan kata lain, apakah pengalaman rohani Anda asli? Ini adalah fakta yang mengejutkan bahwa ada banyak orang di gereja saat ini yang belum pernah benar-benar dilahirkan kembali, namun yakin bahwa mereka diselamatkan dan masuk surga. Mereka telah mempunyai suatu pengalaman yang mungkin terlibat baik seperti babi yang udah dimandiin dan merasa baik seperti anjing yang sudah muntah, namun mereka belum dijadikan lebih baik sebagai pengambil bagian dari kodrat ilahi. Di sini mungkin Petrus mengingat Yudas, salah satu dari 12 murid yang merupakan alat iblis dan pada dasarnya itu tidak pernah dilahirkan kembali. Hingga akhir murid-murid lain tidak mengetahui kebenaran tentang Yudas dan mengira dia adalah manusia rohani. Sebagai penutup saudara, apapun pikiran Anda, apapun apa yang Anda pikirkan, pelayanan guru-guru palsu ini nampaknya berhasil. Namun pada akhirnya pasti gagal. Hal yang terpenting adalah bahwa Anda dan saya sekarang, saudara, jika kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus, bertekun dalam firman-Nya dan taat pada firman-Nya, mempunyai jaminan akan pengalaman sejati bersama Tuhan Yesus. Bahwa kita tidak ada hubungannya dengan pelayanan palsu ini. Tidak peduli seberapa populernya di luar saudara pelayanan tersebut. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan mengikuti Yesus Kristus akan menuntun pada kemerdekaan. Guru-guru palsu adalah pembohong. Dan mengikuti mereka akan membawa pada perbudakan. Saudara, tidak ada jalan tengah. Anda percaya Tuhan Yesus atau percaya guru-guru palsu. Tetapi saya berdoa agar kita semua percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikian sharing saya, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan masuk ke 2 Petrus pasal yang ketiga, yaitu suatu pengajaran yang penting, yaitu mengapa penting untuk mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Jadikanlah kami Kristen yang sempurna, Kristen sejati, pengikut Engkau Tuhan. Urapi setiap kami, penuhkan hati kami dengan Roh-Mu. Engkau pakai kami seturut kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Jadikanlah kami Kristen-Kristen sejati, sehingga kami menghasilkan buah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan talenta, hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kami pribadi yang ada. Sehingga kami menjadi pokok-pokok yang benar, Tuhan, hidup di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, dan dibangun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak mudah terpengaruh oleh guru-guru palsu. Kami tidak mudah terpengaruh oleh guru-guru yang tidak mengenal Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, lingkupi setiap kami semuanya Tuhan. Pimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dapat membedakan pengajaran yang sesungguhnya, pengajaran-pengajaran yang palsu. Terima kasih berkati hamba-Mu Pastor David Chang yang telah mengajarkan kami, yang telah membimbing kami Tuhan. Berikan hikmat terlebih lagi, berikan suara-Mu ya Tuhan dalam hatinya, sehingga setiap pengajaran-pengajaran yang hamba-Mu sampaikan murni daripada Tuhan Yesus, untuk membawa kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang Kristen yang merdeka, yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Engkau. Terima kasih, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, dan kami percaya Tuhan Kau akan semakin hari menjadikan hamba menjadi terang dimanapun hamba berada. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hamba-Mu dan Tuhan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengakhiri Bible Study malam hari ini. Berkati juga teman-teman kami yang malam hari ini tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Biar kiranya kasih dan anugerah-Mu pun melimpah dan setiap kami semuanya, bahkan teman-teman kami yang tidak bisa hadir malam hari ini. Terima kasih. Kami mengakhiri Bible Study malam hari ini dan kami mau menerima berkat di dalam Engkau. Terima kasih. Silakan Pak Gem untuk berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua, angkat kedua tanganmu dapat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri Bible Study kita malam hari ini, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.